perkenalkan nama saya Tira Lisania. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini saya akan menyampaikan simulasi mengenai modul 3, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dalam modul itu, saya akan membahas mengenai sesi 2, yaitu mendukung ibu hamil, mengakses informasi dan layanan yang tepat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai modul 3. Modul 3 ini mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, di modul 3 ini ada beberapa sesi, yaitu mendukung ibu hamil, mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dalam sesi 2 ini juga ada beberapa, Bu. Ibu-ibu tahu nggak? Enggak, Bu. Nah, ibu, ini tuh dalam sesi ini ada 3, yaitu pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Dan yang ketiga, yaitu menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Selebihnya juga mungkin ibu-ibu dalam kegiatan sehari-hari di rumah seperti mengepel, nyuci atau bagaimana apapun gitu ya Bu ya. Ibu-ibu butuh bantuan ya Bu ya, gak mungkin ibu mengepel saat kandungannya apalagi hamil besar gitu ya Bu ya. Butuh dukungan seperti halnya suami itu sebaiknya memahami kondisi ibu hamil. Contohnya membantu seperti mengepel atau membantu mencuci baju di rumah. Jadi meringankan beban ibu hamil itu ya. Terus juga diharapkan baik itu suami atau maupun keluarga memahami tanda dan gejala kehamilan. Contohnya apa Bu? Kira-kira gejala kehamilan itu? Mual, Bu. Betul Bu, suka mual. Nah itu tanda-tanda dan gejalanya. Terus lalu perawatannya Bu, perawatan pasca persalinan. Nah itu merupakan dukungan dari suami dan keluarga. Selanjutnya yaitu apa Bu? Dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat ya Bu ya. Contohnya apa sih Bu? Nah pertama Ibu ya, tetangga itu sering mengunjungi dan menjenguk ibu hamil. Terus keduanya yaitu mendoakan keselamatan ibu dan bayinya ya Bu ya. Terlebihnya kalau misalkan ada yang sudah melahirkan, pasti ada istilahnya, oh kita menengok si ibu itu yuk, dengan anaknya udah lahiran ibu ya. Bisa juga misalkan ibu-ibu membagi pengalaman. Misalkan ibu A sudah berpengalaman pernah mengalami kehamilan, bisa memberikan pengalamannya kepada ibu B gitu yang sedang mengalami kehamilan sekarang. Seperti itu ya Bu ya. Jadi butuhnya dukungan dari masyarakat, yaitu setidaknya semampunya bisa membuat iuran masyarakat ya Bu ya. Nah ibu-ibu, kita lanjut ya ke pokok pembahasan berikutnya. Pokok pembahasan berikutnya yaitu pertemuan dan sumber informasi yang terpercaya terkait kehamilan. Kita tulis dulu ya Bu ya. Takutnya ibu-ibu tuh selalu lupa soalnya ibu-ibu tuh. Kita akan bahas yang kedua Ibu ya. Mengenai pertemuan dan sumber informasi. Ibu-ibu, di sini tuh ada beberapa yang akan dibahas ya Bu ya. Kita bahas yang pertama dulu ya Bu ya. Mengenai kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil merupakan kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara menyeluruh ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, pemerintah mengadakan kelas ibu hamil gratis ya Bu ya, khususnya untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Nah Bu, adapun manfaat-manfaat mengenai kelas ibu hamil Bu, ibu-ibu pasti belum tahu ya Bu ya. Di sini kita akan membahasnya ya Bu ya. Yang pertama mengenai berbagi pengalaman dengan calon ibu lainnya. Lalu yang kedua juga suami jadi makin lebih pengertian dan lebih banyak tahu Bu. Nah, lalu berikutnya yaitu lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Karena kan ibu-ibu, apalagi ibu pasti belum paham ibu ya, persalinan itu seperti apa, udah panik duluan, udah stres duluan, terlebih nanti udah pasca persalinan, udah bayinya lahir kita mesti apa, melakukan apa. Nah itu apa sih akan dibahas di kelas ibu hamil Bu, akan lebih terperinci di kelas ibu hamil itu. Lalu yang terakhir manfaat dari kelas ibu hamil itu yaitu lebih siap menghadapi persalinan. Ya, yang barusan yang saya sudah bahas ya Bu ya. Jadi ibu-ibu tidak tegang, ibu-ibu tidak stres, ibu-ibu tidak panik, tapi ibu-ibu udah siap untuk mengalami persalinan nantinya dan pasca persalinan nantinya. Nah, itu mengenai kelas ibu hamil ya Bu.
Dilanjut lagi kita mengenai posyandu. Ibu-ibu udah sering belum, atau mungkin ibu-ibu sudah pernah belum datang atau mengunjungi ke posyandu ibu-ibu? Pernah Bu. Pernah ya Bu ya, sering. Nah, apalagi yang ibu-ibu udah punya anak balita ya Bu ya, anak bayi balita itu udah pasti ya Bu ya harus ke posyandu karena harus melakukan imunisasi juga ya Bu ya, penimbangan seperti halnya itu ya Bu ya. Ibu-ibu tahu nggak sih sebenarnya posyandu itu apa? Nggak tahu Bu. Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat Bu, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Oke Bu, itu ya Bu ya. Adapun manfaat mengunjungi posyandu Bu, kita memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan anak balita. Lalu yang kedua juga pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau Bu, akan tercatat di buku KIA Bu, sehingga dapat mencegah masalah gizi. Nah, utamanya yaitu stunting Bu. Jadi kita akan terhindar dari namanya stunting. Makanya harus dicatat ya Bu ya. Lalu yang terakhir yaitu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi maupun balita. Kita lanjut ke yang ketiga ya Bu ya, yaitu P2K2. P2K2 mungkin rutin ya ibu-ibu, apalagi khususnya KPPKH itu pasti rutin dilakukan setiap bulannya ya Bu ya bersama pendamping. Nah, itu manfaatnya yaitu mengenai ada praktek positif dan mendorong perubahan perilaku yang bermanfaat khususnya bagi ibu hamil ya Bu ya. Ini kita bahas yang terakhir ya Bu ya. Di sini kita akan membahasnya Bu ya. Dalam informasi itu ada mitos, ada fakta. Nah, ibu-ibu mengerti nggak apa itu mitos, apa itu fakta Bu? Mitos itu adalah suatu informasi yang diterima dari generasi ke generasi, yang kebenarannya belum bisa dibuktikan Bu secara ilmiah, tetapi dianggap benar ya Bu ya. Sedangkan fakta itu adalah keadaan yang nyata dan ditemukan di masyarakat yang diyakini sebagai suatu yang sebenarnya. Bu, mitos itu pasti ya Bu ya, ibu telah mendengar mitos itu seperti halnya memakan buah ganas Bu ya. Buah nanas katanya ibu hamil tidak boleh memakan buah nanas, padahal itu mitos Bu. Sudah dibuktikan oleh pihak kesehatan ibu ya, petugas kesehatan, bahwa itu mitos karena faktanya itu justru membantu dalam proses kehamilan ya Bu ya. Lalu kita lanjut Bu, cara mendapatkan informasi yang tepat Bu, yaitu jangan mudah percaya terhadap judul informasi Bu. Kedua itu cermati sumber informasi baik media digital maupun media cetak. Misalkan ibu mendapatkan info itu tidak akurat seperti hanya dari FB, terus ibu sebarkan lagi ke WA. Nah, ibu itu tuh menjadi hoax Bu. Ibu bisa kena pasal juga Bu, nantinya malah berbahaya ya Bu ya. Jadi ibu tidak boleh menyebarluaskan informasi tanpa ada ketegasan dari petugas kesehatannya ya Bu ya. Tujuan dari ini Bu untuk menghindari apa Bu, utamanya stunting ya Bu ya. Kita akan menghindari stunting, jadi tidak akan terjadi Bu pada anak ibu gitu. Ya mungkin sekian Bu dari saya Bu, mudah-mudahan ibu sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, di pertemuan berikutnya ya Bu. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian video simulasi modul 3 sesi 2 dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.